Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersan Kurniawan dengan NIM C050424051 dari Program Studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Data Mining dengan topik atau judul Klasifikasi Prestasi Akademik Siswa atau Siswi menggunakan Random Forest berdasarkan kebiasaan belajar dan faktor demografis. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu algoritma yang akan saya gunakan, yaitu algoritma Random Forest. Random Forest merupakan algoritma ensemble learning yang membangun sejumlah pohon keputusan atau decision tree secara acak, dan kemudian menggabungkan hasil prediksi dari setiap pohon untuk menghasilkan keputusan akhir melalui mekanisme voting mayoritas pada klasifikasi ini atau rata-rata pada regresi. Analogi sederhananya, bayangkan kalau kita ingin menentukan apakah seorang siswa akan lulus atau tidak, kita tidak hanya bertanya kepada satu orang saja, tetapi kita juga harus bertanya kepada banyak orang sekaligus. Setiap orang menganalisis dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Lalu kita ambil pendapat mayoritas. Hasilnya tentu jauh lebih akurat dan tidak mudah salah dibanding hanya mengandalkan satu orang saja. Maka dari itu, pada klasifikasi yang saya buat ini, saya menggunakan 100 pohon keputusan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu label encoding. Label encoding merupakan salah satu teknik pre-processing data yang digunakan untuk mengubah data bertipe kategorikal menjadi data bertipe numerik. Tentu saja, komputer itu tidak bisa membaca teks seperti yes, no, GP, atau female. Komputer itu hanya mengenal angka. Maka dari itu, kita perlu mengubah semua nilai teks dalam dataset menjadi sebuah angka. Dan proses itulah yang disebut dengan label encoding. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang metode IQR. Metode IQR atau ini disebut outlier merupakan nilai data yang menyimpang jauh dari distribusi umum data lainnya dan berpotensi mempengaruhi performa model machine learning secara negatif. Deteksi outlier itu merupakan bagian penting dari tahap pre-processing data untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam pelatihan model. Dan salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi outlier adalah metode interquartile range atau IQR. Cara kerjanya itu seperti ini. Kita hitung nilai Q1 atau kuartal 1, yaitu batas bawah 25% data, dan Q3 atau kuartal 3, yaitu batas di atas 75% data. Selisih antara keduanya disebut dengan IQR. Data dianggap outlier apabila nilainya berada di bawah Q1 dikurangi 1,5 kali IQR atau di atas Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur proses data mining yang saya lakukan dalam laporan ini, yang dimana terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama tentu saja dataset dengan load dataset, yang mana data dimuat dari file CSV ke dalam data frame. Lalu yang kedua ada pre-processing, yang dimana meliputi check missing value, cek data duplikat, lalu cek outlier menggunakan metode IQR, lalu ada encoding fitur dengan kategorikal, lalu pisahkan fitur dengan target. Lalu yang ketiga ada pembagian data atau split data, yang dimana data dibagi dalam 80% untuk training dan 20% untuk testing atau uji. Lalu keempat ada seleksi fitur, yang mana ini seleksi fitur menggunakan mutual information untuk memilih 10 fitur terbaik dari 30 fitur yang tersedia. Lalu ada training model menggunakan random forest, dan terakhir yaitu prediksi dan evaluasi model, yang mana evaluasi model bisa menggunakan
Di sini saya menggunakan confusion matrix, classification report, dan feature importance. Dan terakhir ada hasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan dataset yang saya gunakan pada klasifikasi atau di laporan ini. Tentunya dataset yang saya gunakan adalah UCI Student Performance Dataset yang bersumber dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini merupakan data nyata yang dikumpulkan pada tahun akademik 2005 hingga 2006 melalui laporan sekolah dan kuesioner dari 2 sekolah menengah di Portugal, yaitu Sekolah Gabriel Pereira dan Sekolah Mochinho da Silveira. Dataset ini berisi 649 data siswa atau siswi dengan 33 atribut yang mencakup faktor demografis, latar belakang keluarga, dan kebiasaan belajar siswa. Di sini saya menggunakan 30 atribut sebagai fitur karena 2 atribut yaitu G1 dan G2 itu sengaja saya keluarkan dikarenakan G1 itu adalah nilai periode pertama, sedangkan G2 adalah nilai periode kedua. Keduanya itu memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan G3, yaitu nilai akhir yang menjadi target prediksi saya. Kalau G1 dan G2 itu ikut dipakai sebagai fitur, tentunya model hanya akan belajar bahwa nilai periode sebelumnya itu bagus, berarti nilai akhirnya juga sudah pasti bagus juga. Menurut saya itu terlalu mudah dan tidak bermakna secara praktis. Saya ingin model belajar dari kebiasaan belajar dan faktor demografis sesuai dari topik saya, bukan dari nilai akademik sebelumnya. Dan atribut G3 sendiri saya konversi menjadi label dinner. Siswa dengan G3 lebih besar atau sama dengan 10 diberi label pass, dan di bawah 10 diberi label fail. Seperti yang ada di codingan saya. Di sini. Ya. Hasilnya yang dimana dari 649 siswa, 549 siswa atau sekitar 84,59% berlabel pass dan 100 siswa atau 15,41% berlabel fail. Ini sebelum saya membahas hasil dan klasifikasi atau tingkat akurasi dari sebuah model yang saya buat ini, saya akan bahas tentang seleksi fitur, yang dimana metode seleksi fitur yang saya gunakan adalah mutual information, yaitu ukuran yang menghitung ketergantungan statistik antara setiap fitur dengan variabel target. Semakin tinggi nilai mutual information suatu fitur, semakin informatif fitur tersebut dalam menentukan kelas label. Sini saya akan tunjukkan dari grafik yang sudah saya buat, yang dimana dari grafik yang terlihat 3 fitur dengan skor mutual information tertinggi adalah yang pertama failures dengan skor sekitar 0,07 lebih, yang dimana ini adalah fitur yang paling informatif. Lalu yang kedua ada higher dengan skor sekitar 0,074, yaitu apakah siswa ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dan yang ketiga school dengan skor sekitar 0,073, yaitu sekolah mana yang ingin ditempuh siswa. Sekolah mana yang ditempuh siswa. Sementara itu, banyak fitur lain seperti travel time, reasons, F-job, dan lainnya itu memiliki skor mutual information yang sangat rendah, bahkan mendekati 0. Artinya, fitur-fitur tersebut hampir tidak memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi kelulusan siswa. Dan berdasarkan hasil mutual information score ini, select QBase kemudian memilih 10 fitur terbaik untuk digunakan dalam proses training model, yaitu failures, higher, school, date, paid, femoral, study time, internet, health, and method. Setelah model dilatih menggunakan 519 data training
dan diuji pada 130 data testing, model Random Forest ini menghasilkan akurasi sebesar 79,23%, yang artinya dari 130 data uji, sebanyak 103 data berhasil diprediksi dengan benar. Kenapa akurasinya cuma bisa mencapai 79,23%? Ada dua alasan utama di sini. Yang pertama, karena saya sengaja membuang G1 dan G2. Karena kalau G1 dan G2 diikut sertakan, akurasi bisa tembus di atas 90%, yang dimana itu tidak jujur secara ilmiah karena model hanya mengintip nilai sebelumnya. Dengan hanya mengandalkan faktor demografis dan kebiasaan belajar, 79,23% adalah hasil yang jujur dan bermakna buat saya. Lalu yang kedua, akurasi ini juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan data pada dataset yang saya pakai. Untuk melihat performa model secara lebih detail, saya akan menunjukkan dari confusion matrix yang sudah saya buat. Di sini bisa dilihat dari 130 data yang sudah diuji, hasilnya ada 4 siswa yang sebenarnya fail berhasil diprediksi dengan benar sebagai fail. Ini disebut sebagai true negatif, dan 99 siswa yang sebenarnya pass berhasil diprediksi dengan benar sebagai pass, yang dimana ini disebut sebagai true positif. Namun ada juga yang salah dalam prediksi ini, yang dimana sebanyak 16 siswa yang sebenarnya fail malah diprediksi sebagai pass, yang mana ini sebagai false positif dan merupakan kasus yang cukup berbahaya karena siswa yang sebenarnya beresiko gagal justru tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan intervensi. Lalu ada 11 siswa yang sebenarnya pas malah diprediksi sebagai fail. Ini disebut sebagai false negatif. Mengapa model ini lebih sering salah dalam mendeteksi siswa fail? Karena ini berkaitan dengan dataset yang saya gunakan ini sebenarnya cukup tidak seimbang, yang dimana 84,59% siswa dalam di dataset ini itu banyak yang berlabel pas. Akibatnya model lebih terbiasa memprediksi pas karena memang mayoritas data ini adalah pas. Inilah yang disebut sebagai class imbalance, dan ini menjadi salah satu keterbatasan dalam klasifikasi yang saya buat ini. Salah satu keunggulan dari algoritma Random Forest adalah kemampuannya dalam menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh dalam membuat keputusan, yang dimana fitur tersebut dinamakan fitur importance. Dari 10 fitur yang digunakan, 3 fitur teratas adalah yang pertama itu failures atau riwayat kegagalan kelas sebelumnya dengan kontribusi sekitar 17%. Lalu yang kedua adalah age atau usia siswa dengan kontribusi sekitar 12% lebih. Lalu yang ketiga ada go out atau frekuensi keluar bersama teman dengan kontribusi sekitar 11% lebih. Temuan ini cukup menarik. Kita mungkin menduga bahwa jam belajar adalah faktor terpenting dalam klasifikasi ini, tapi ternyata itu tidak. Data nyata menunjukkan bahwa siswa yang pernah gagal di kelas sebelumnya adalah yang paling beresiko tidak lulus. Selain itu, usia siswa dan intensitas kegiatan sosial juga terbukti lebih berpengaruh dibandingkan faktor kebiasaan belajar semata. Setelah saya sudah menjelaskan seluruh proses yang sudah ditampilkan di sini, ada beberapa poin yang bisa saya dapatkan. Yang pertama, dari 30 fitur yang ada dalam dataset ini, maka dipilihlah 10 fitur terbaik menggunakan metode mutual information. Ke-10 fitur tersebut adalah failures, age, go out, health, medu, hire, M job, schools, F job, and paid. Lalu
Model Random Forest yang dibangun dengan 100 decision tree menghasilkan akurasi sebesar 79,23% pada 130 data uji tanpa menggunakan nilai akademik periode sebelumnya sama sekali. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil analisis fitur importance, failures atau riwayat kegagalan akademik terbukti menjadi faktor paling dominan dengan kontribusi sekitar 17%, diikuti dengan usia siswa dan frekuensi keluar bersama teman. Lalu yang terakhir, model ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi siswa yang beresiko fail. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kelas di mana 84,59% data adalah kelas pas, sehingga model cenderung lebih mudah memprediksi pas dibandingkan fail. Demikianlah presentasi hasil UAS data mining saya yang bisa dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dari hasil klasifikasi dan laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bahwa faktor historis seperti riwayat kegagalan dan kehadiran siswa perlu mendapat perhatian lebih dalam program intervensi akademik di dalam sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.